kasih Tuhan, kembali di pagi hari ini kita datang kepada Tuhan. Siapkan hati kita, siapkan segala apa yang kita punya hanya untuk hidup Tuhan saja. Kita tundukkan kepala terlebih dahulu, kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kembali di hari ini kami datang kepada Engkau untuk mengagungkan nama Engkau, untuk bersorak-sorai bagi nama Engkau. Ampuni setiap dosa kesalahan kami ya Tuhan, layakkan kami menghampiri tahta kudus-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami percaya sukacita itu ada dan menaungi setiap keluarga kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari semua siap untuk memuji nama Tuhan, sama-sama katakan amin, haleluya. Jangan pernah lelah untuk melayani Tuhan, untuk memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Kita udah semuanya berbagi berdiri, kita mengagungkan nama Tuhan bersama-sama. Haleluya. Roh Kudus yang berikan Tuhan,
Mari siapkan hati kita untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini yang menguatkan setiap kami Tuhan. Firman-Mu ini yang menjadi pedoman bagi hidup kami Tuhan. Haleluya. Jiwaku
kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kebaikan, kemurahan, cinta kasih-Mu dalam kehidupan setiap kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah Engkau mengurapi setiap kami, sehingga firman-Mu menjadi kekuatan buat kami. Kami percaya firman-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom, damai sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi, saya mau berterima kasih dengan rekan-rekan yang memberikan kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan kita semua percaya bahwa firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Hari ini kita akan baca dari Markus 4 ayat 35 sampai 41. Saya akan bacanya buat Bapak Ibu Saudara. Judul perikopnya angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Dari perikop ini, apa yang kita dapatkan? Saya ingin menyampaikan kembali bahwa setelah Yesus mengajar, maka Yesus mengajak murid-murid untuk bertolak ke seberang. Lalu orang banyak itu pulang, lalu murid-murid dan Yesus mulai bertolak ke seberang, diikuti oleh perahu-perahu lain. Ayat 37, mengamuklah taufan dengan sangat hebat. Ombak yang begitu luar biasa sehingga air masuk ke dalam perahu. Bapak Ibu Saudara, saya ingin menyampaikan begini. Yang pertama yang kita dapatkan dalam pembacaan firman hari ini adalah, yang pertama adalah proses. Angin, taufan, ombak, badai itu menggambarkan proses, tantangan, pergumulan, persoalan dalam kehidupan setiap kita. Setiap manusia mengalami yang namanya proses, tahapan, fase dalam kehidupan. Mulai dari bayi, dia tidak bisa apa-apa, dia mulai belajar merangkak, mulai belajar berjalan, mulai belajar berbicara, lalu mulai masuk pendidikan TK, SD, SMP, SMA, lalu ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Bapak Ibu Saudara, setiap manusia itu mengalami yang namanya proses dalam kehidupan. Baik itu orang yang percaya Yesus maupun yang tidak percaya Yesus, orang yang taat maupun tidak taat. Yang tidak taat itu kita lihat ada Yunus. Ketika dia tidak taat, Tuhan mengutus dia, maka ada satu proses, ada satu tantangan pergumulan yang ia hadapi. Tapi hari ini kita belajar bagaimana Yesus mengajar murid-murid. Ketika kita mengikut Yesus, maka bukan semuanya aman-aman saja. Ketika kita mengikut Yesus bukan tanpa persoalan dan pergumulan. Yesus mengajarkan kita menjadi orang-orang murid-murid yang tangguh, yang tegar dalam menghadapi setiap tantangan. Yang pertama adalah proses. Setiap kita pasti mengalami yang namanya proses. Sehingga saudara, ketika saudara melihat teman, keluarga saudara menghadapi yang namanya proses, tantangan, pergumulan, persoalan, maka kita sebagai saudara seiman, kita harus saling menguatkan, saling mendukung, saling mendoakan, saling mensupport, bukannya menghakimi. Kenapa? Karena setiap kita akan mengalami hal yang sama, mengalami proses, pergumulan, tantangan dalam kehidupan setiap kita. Bahkan kalau kita lihat COVID, virus corona ini,
sudah 1 tahun lebih dan dialami oleh seluruh dunia. Tidak terkecuali di dalamnya mau orang percaya tidak percaya mengalami tantangan pergumulan yang sama. Oleh karena itu ketika kita mengikut Yesus, yang kita sadari adalah bahwa pergumulan persoalan itu pasti datang dalam kehidupan setiap kita. Jadi selama hidup kita akan mengalami yang namanya proses, tahapan dalam kehidupan. Nah, ayat 38. Jadi pada waktu mengamuk tofan, ombak besar datang, lalu Yesus tidur di buritan, di sebuah tilam. Murid-murid membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Jadi dalam satu proses, dalam satu tantangan, persoalan dalam kehidupan, itu baik untuk apa? Untuk mendewasakan saudara dan saya. Jadi proses yang terjadi, tantangan, pergumulan, persoalan yang kita hadapi, itu baik untuk mendewasakan saudara dan saya. Kalau kita baca ayat ke-38 ini, Yesus ada di perahu bersama murid-murid. Lalu murid-murid berkata, "Guru, engkau tidak peduli kalau kami celaka." Hal ini sering terjadi dalam kehidupan setiap kita orang percaya. Kita tahu bahwa Yesus ada di dalam kita, kita di dalam Yesus. Dalam Yohanes 6 ayat 56, ketika kita masuk dalam perjamuan kudus setiap minggu pertama, itu Yohanes katakan bahwa barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia di dalam aku dan aku di dalam dia, kata Tuhan. Artinya waktu kita percaya Yesus, Yesus ada dalam diri saudara dan saudara ada dalam Yesus. Nah, pada waktu mengalami proses, seringkali apa yang kita lakukan? Apa respon kita? Kita seringkali bilang, "Tuhan, kok di mana? Tuhan, kok tidur? Tuhan, kok nggak peduli dengan hidup? Aku alami persoalan, aku alami tantangan, aku alami pergumulan. Apa engkau nggak tahu, Tuhan? Apa engkau nggak mendengar doaku, seruanku?" Seringkali ini yang terjadi dalam kehidupan setiap kita. Saya percaya bahwa firman Tuhan itu selalu relevan dalam setiap masa, dalam setiap zaman, dalam setiap kehidupan. Firman Tuhan menjawab setiap tantangan setiap manusia. Dan saya percaya sampai hari ini firman Tuhan itu memberikan kita jawaban atas setiap tantangan. Jadi proses itu pasti terjadi dalam kehidupan setiap kita. Hanya proses itu sementara. Jadi kalau saudara beli roti di Indomaret, itu selalu ada masa expirednya, ada tenggang waktunya. Nah, proses dalam kehidupan setiap kita, tantangan itu juga ada waktunya untuk selesai. Ada di bawah kolong langitnya ada masa dan ada waktunya. Dan saya percaya bahwa proses yang hari-hari ini saudara dan saya hadapi itu sementara dan mendewasakan setiap kita. Sehingga kita nggak lagi ketika hadapi tantangan, pergumulan, persoalan, kita nggak lagi Tuhan menggerutu, menyalahkan Tuhan, lalu mulai marah dengan Tuhan. Kita nggak lagi seperti itu, tapi kita mulai dewasa. Kita mulai melihat proses badai, tantangan, pergumulan, persoalan menjadi sesuatu yang indah. Wah Pak, kok indah ya? Namanya pergumulan, persoalan, Bapak sih ngomong enak. Ini firman Tuhan, bukan saya yang berbicara. Jadi proses pasti terjadi. Yang kedua, proses mendatangkan pendewasaan dalam kehidupan setiap kita. Kita dewasa dalam mengiring Tuhan. Kita dewasa dalam melihat cara Tuhan bekerja. Lalu yang berikutnya, proses itu membuat kita mengalami mujizat. Saudara kalau nggak mengalami proses, tantangan, pergumulan, persoalan, maka saudara nggak akan pernah melihat hal-hal yang ajaib terjadi yang Tuhan kerjakan. Nah, apa yang saudara dan saya alami hari-hari ini? Rumah tangga, dalam usaha, pekerjaan, anak, istri, suami. Mungkin kita punya proses di dalamnya, tapi percayalah, di dalam proses selalu ada hal-hal yang supranatural Tuhan kerjakan.
Dalam setiap tantangan, dalam setiap pergumulan, dalam setiap persoalan, selalu ada mujizat yang disediakan buat saudara dan saya. Yang percaya kata sampai hari ini, mujizat itu masih terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Kita lihat di ayat 39. Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Kita punya Tuhan yang seringkali menunjukkan kedahsyatannya. Kita punya Tuhan yang seringkali mau show, menguatkan lagi setiap kita yang percaya bahwa kita punya Tuhan yang hidup dan kita punya Tuhan yang dahsyat. Dia selalu berjanji dan dia selalu menepati. Kita punya Tuhan perjanjian. Tuhan yang berjanji dan dia setia menepati setiap janji-janjinya. Proses pasti terjadi. Proses mendatangkan pendewasaan. Dalam proses ada mujizat. Dan yang ketiga adalah dalam setiap proses nama Tuhan dipermuliakan. Jadi ketika proses datang, saudara percaya bahwa itu mendewasakan setiap kita, melatih kita. Dalam setiap tantangan, pergumulan, persoalan, itu membuat kita melihat keajaiban-keajaiban akan Tuhan nyatakan. Dan dalam setiap proses tantangan, pergumulan, persoalan, selalu ujung-ujungnya nama Tuhan dipermuliakan. Saudara dan saya dipilih untuk boleh menyaksikan, menjadi berkat bagi banyak orang, di mana orang melihat kehidupan setiap kita, mujizat terjadi, keajaiban terjadi, kuat dalam menghadapi setiap proses, dan itu mempermuliakan Tuhan. Kalau hari-hari ini saudara mengalami badai dalam kehidupan, saya mau pastikan kepada saudara semua bahwa selalu ada mujizat yang tersedia. Saudara dipilih untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan ajaib. Bahkan melakukan apa yang Yesus lakukan, bahkan lebih besar. Pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari yang Yesus lakukan. Dan itu pasti tergenapi dalam kehidupan setiap kita, Bapak Ibu Saudara. Dan biarlah setiap tantangan memuatkan kembali kepercayaan kita kepada Tuhan. Kalau dulu Tuhan tolong, hari ini pasti Tuhan tolong. Dan ke depannya dia selalu menolong kehidupan setiap kita. Bapak Ibu Saudara, apa yang kita alami hari-hari ini, saudara harus meyakini bahwa segala sesuatunya mendatangkan kebaikan buat saudara dan saya. Mungkin hari-hari ini kita nggak melihat, tapi kita percaya bahwa Tuhan menyertai kehidupan setiap kita hari ini sampai selama-lamanya. Saya ingin berdoa untuk Bapak Ibu Saudara. Bapak yang baik, terima kasih. Firman-Mu menjadi pelita bagi kami, terang bagi jalan-jalan kami. Dan kami bersyukur bahwa dalam setiap proses selalu ada mujizat yang Tuhan nyatakan buat setiap kami. Setiap proses itu pasti datang dalam kehidupan setiap kami. Tetapi yang membuat kami sukacita, ada Tuhan yang menyertai dan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk karya-Mu, untuk penyertaan-Mu yang sempurna. Hari ini aku berdoa untuk setiap yang mendengar kebenaran firman Tuhan. Biarlah mujizat Tuhan, keajaiban Tuhan terjadi dalam kehidupan setiap kita. Badai yang datang itu hanya sementara. Badai yang datang itu membuat kita menjadi dewasa. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih. Anak-Mu berdoa untuk setiap keluarga-keluarga yang mendengar, yang sakit sembuh, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat mendapatkan kelegaan, yang membutuhkan penghiburan, Tuhan menyediakannya bagi setiap kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapakku yang
yang ku cinta, Kau segalanya bagiku. Dalam setiap waktu selalu Kau bersamaku. Bapakku yang ku rindu, tinggal dekat denganmu, mengecap kebaikanmu selama